Betok bersama saya Aurel dan Yeye. Tapi hari ini kita akan mewawancarai co-host Betok sendiri, Aurel. Tema hari ini adalah mengenai sukacita. Nah, apa itu sukacita dan kenapa temanya sukacita? Ternyata kemarin ada satu kejadian dalam hidup Aurel yang bisa mengambil sukacitanya. Nah, kejadian ini adalah suatu kondisi yang biasanya paling ditakuti oleh kita yang masih hidup di dunia ini. Nah, kondisi apakah itu? Mari kita langsung saja wawancarai Aurel. Aurel. juga si Surya. Mau nanya, sebelum masuk ke tentang Mami, sedekat apa sih hubungan kamu sama Mami? Pakai ditanya apa ya? Dekat lah, soalnya kayak termasuk hubungan yang orang tua dan anak yang deket. Soalnya kan ya segitu mah harmonis lah ya. Terus dari kecil juga si Mami kayak udah bawa-bawa naik angkot. Terus dia PA kan dibawa naik angkot. Terus dia pelayanan, saya ingat pisan sih pas SD atau apa gitu ya, pokoknya kayak udah sadar soalnya teh naik mobil yang belum ada AC-nya yang dibuka, tau nggak? Kayak turun tuh si Mami keringetan gitu. Jadi tuh ikut terus kemana-mana gitu. Jadi ya dekat, terus udah gede juga sampai ikut terus juga sama. Pokoknya kalau ke mana-mana teh pasti bareng Mami, kan emangnya ansos. Sendiri hidupnya. Iya, hidupnya tuh sendiri. Jadi teh sama Mami gitu. Jadi kalau misalnya janjian sama teman juga, kayak kalau gak enak hati pengen pergi sama Mami teh ngebatalin gitu. Terus jadi perginya sama Mami gitu. Terus kayak kalau main juga inget gitu sama Mami pas lagi main teh si Mami lagi gini, lagi ngapain gitu. Dekat bisa main. Iya, sampai ya cerita juga sering, ngobrol sering, pergi bareng juga sering ya. Ngadu semua nanya ke Mami. Iya sih. Tapi mungkin si Jeremy kayak lebih banyak ngomong ke Mami ya. Kalau apa-apa dia langsung, karena orangnya teh apa sih kayak yang langsung ngomong gitu. Apa-apa teh kan dia mah nyampein gitu. Apa sih? Bukan, apa namanya? Cerita. Bukan emosional, apa sih? Pokoknya dia mah ekspresif. Jadi semua diomongin kan. Nah, kalau saya mah kayak kalau udah gak kuat baru cerita ke Mami gitu. Tapi sering sih ngobrol juga, ngobrol rohani atau apa gitu. Berarti hubungannya dekat bisa sama Mami. Iya sih, deket sih. Nah, jadi karena sedekat itu waktu Mami sakit, gimana perasaan kamu? Kan kamu yang lihat langsung, kamu yang ngurus, kamu tidur sama Mami. Sedih terus ya gimana ya, sedih terus kayak aneh juga kenapa Mami bisa sakitnya separah itu. Tapi emang dari dulu juga kayak suka sakit-sakitan kan. Jadi teh pertama kali ada kista juga sampai itu mah inget pisan di kamar dia teh kayak gitu, kayak gimana sih, sampai merungkut gitu pokoknya. Terus dibantuin sama teman-temannya, terus dioperasi juga waktu itu pas pertama kali pisan gitu. Berarti udah lama ya? Iya, kayak terus kayak sering juga sih Mami teh kayak udah waktunya pergi, tapi teh Maminya teh kayak minta waktu lagi, terus Tuhan kayak gak tahu kenapa ya bisa gitu, kayak dikasih waktu lagi gitu. Mau cerita sedikit kan tentang itu? Enggak. Oh enggak. mau apa? Kayaknya orang udah ya boleh. Buat yang belum tahu kan. Jadi teh waktu kecil teh si papi teh lihat kan si Mami teh tiba-tiba teh sesak napas. Udah sesak napas sampai dibangunin. Terus teh kata si Mami teh, terus si Mami bangun, terus si Mami teh bilang tadi teh kayak kerasanya teh udah naik, udah keluar gitu si rohnya teh. Terus tapi si papi teh ngebangunin sambil doa bilang, aduh Tuhan, saya teh masih butuh si Mami buat ngejagain anak-anak, didik anak-anak gitu. Terus teh kayaknya Tuhan jawab juga kan. Udah gitu teh pas kapan lagi ya, kalau gak salah pas operasi di Singapura juga si Mami kayak sempet, tapi itu mah kayak roh maut atau apa gitu yang dia dibawa gitu. Terus si Mami teh kayak nangking atau apa ya, lupa, pokoknya bilang
kayak mengalahkan maut lah di situ teh, si mami mengalahkan maut, terus minta waktu lagi ke Tuhan, terus dikasih waktu gitu. Nah ternyata tadi teh baru ngobrol sama si papi teh ngomong, kayaknya si papi lihat catatan si mami kan, si mami teh tanggal Maret 20 apa tanggal berapa gitu, apa 30 gitu, ada catatannya teh iya tahun ini mimpi ada laki-laki datang gak akan ditangguhkan lagi. Pasti udah pernah dengar kan? Katanya teh ini teh nggak tahu antara soal rohani atau apa, atau tentang Torah dan keselamatan teh bakal masuk ke hal yang baru cenah, dan mungkin aja Tuhan menjemput kita cenah. Ternyata Tuhan menyebutnya mami doang. Iya, terus ternyata si papi bilang gitu kan, iya pas pisan kan. Jadi dari situ kan, dari Maret si mami mulai sakit, lama-lama teh udah Juni udah mulai sakit, tapi masih bisa bangun lagi. Juli udah parah aja sampai ke sini. Sampai operasi, sampai udahnya gitu. Udah operasi sih lebih parah lagi. Coba tolong ceritain sedikit waktu mami nggak ada, waktu detik itu, waktu itu teh kamu lagi di mana, lagi ngapain gitu, terus gimana respon kamu, keadaan kamu ke situ teh? Waktu itu mah lagi di rumah. Kemarinnya teh, sebelumnya teh udah seharian kan nungguin mami, si maminya gelisah kan. Nah jadi tiap hari di rumah sakitnya kayak gitu si mami, nanti gelisah, sehari gelisah, sehari kayak tidur terus, kalau nggak teh sehari teh sadar gitu, gak apa-apa kayak udah sehat. Nah jadi tuh kayak nggak nyangka lah si mami nggak ada teh secepat itu, kira teh masih ada proses yang panjang gitu yang harus gue laluin gitu. Nah terus teh di pas itu kan pas Precious Girl persekutuan kan. Iya. Nah itu teh iya. Nah gue teh pas hari mami nggak ada teh, gue teh pas nggak akan kesana gitu, soalnya kan mau pelayanan. Ya udah mau dijagain si Mi teh tiba-tiba hari itu teh nggak akan ada live dan mau jagain di situ gitu. Terus si Monik juga bilang kayak capek kan, apa sih kayak gak enak badan cenah. Terus mau bantuin si Monik juga. Udah gitu udah aja jadi bantu si Monik kan. Udah lagi si papi udah pulang, tukeran kan sama si papi si Mi. Terus teh lagi gendong si Aizy kan, nonton YouTube lagu gitu supaya dia tidur. Udah gitu tiba-tiba pas lagi denger lagu, gak tau feeling, gak tahu ada yang ngomong ya, kayak tiba-tiba teh si mami bakal gak ada hari ini, dek gitu. Gak lama si papi tuh siap-siap pakai celana lagi gitu, terus pergi siap-siap. Si mami jantungnya udah mulai gak ada, agak udah hilang-hilang cenah. Walah udah kaget pisan. Terus teh akhirnya teh si Mi teh SMS ke si Monik, katanya si mami teh gak ada gitu, udah gak ada. Itu mah udah kaget pisan, hah beneran gak ada gitu. Ini teh atau kayak cuman serangan mendadak loh, kayak yang hilang gitu. Jadi teh bisa balik lagi. Iya, gue kira gitu kan, sampai coba telepon tapi si Minya teh kayak nggak bisa ditelepon kan. Nah udah gitu teh, tapi akhirnya si Tio teh bilang suruh dia juga, si Tio kan nelfon kayak panik gitu, suruh siap-siap. Oh berarti emang udah gitu, udah gak ada. Terus ya udah di situ teh anehnya gue ngerasa hatinya plong. Nggak tahu sih, kayak damai, tapi gue tahu gitu itu tuh ada rasa kehilangan juga kan. Terus kayak tapi ya udah kayak mikir ya udah bagus lah gitu, kayak si mami teh sekarang udah bahagia, nggak akan kesakitan lagi gitu. Terus mungkin gak sih kalau itu teh nggak ngerasa kehilangan karena udah tahu mami teh hidup. iya sih jadi sebelum si mami sakit, si mami teh kayak udah sering nguatin juga, bilang katanya kita teh harus tetap move on, tetap pelayanan. Udah gitu teh dia bilang teh apa ya, harus pokoknya mah kayak harus tetap kuat gitu. Terus kita teh kalau udah di dalam Tuhan mah nggak mati, tapi tuh masih tetap hidup, cuma nggak pakai kemah jasmani. Aneh sih ngejelasin gitu. Nah udah gitu teh, gue bering sih, gue teh berapa hari sebelumnya teh dapetin pokoknya mau semua orang ninggalin di dunia ini teh, gue teh nggak akan apa-apa asal ada Tuhan gitu. Iya. Hari sebelumnya aduh ini teh kenapa gitu dapetinnya teh kayak ngeri gini. Udah gitu 2 minggu sebelumnya juga udah yang galau teh ya. Si mami teh sakit kan di rumah, tapi
ya kayak masih bisa makan, masih bisa apa, cuman teh lihatnya teh kayak aduh udah gak kuat gitu, kayak gak tega pisan si mami teh, sakit pisan gitu, kayak kesakitan pisan, kayak nggak pernah ngelihat si mami kesakitan itu gitu, sampai tiduran terus kan berbulan-bulan sampai sakit badannya gak enak badan gitu. Itu teh udah kasihan, tapi teh udah nggak bisa gitu pas itu teh ngerelain teh gimana caranya. Mana bisa sih, tapi ya nggak mungkin bisa lah. Terus teh sampai kayak galau pisan yang cewek-cewek ya, itu tampil teh di Sahabat. Oh iya. Nah itu teh gue teh lagi galau, dan sebelumnya teh Precious Girl kan hari sebelumnya itu teh gue teh udah nangis terus dari pagi gitu, udah kayak aduh kepengen pelayanan, pengen nyewa gitu. Tapi ya udahlah, kan kayak inget yang Tuhan teh apa sih, kita teh gak boleh mikirin kepusingan sendiri, apa sih yang apa ya, itulah pokoknya. Ya udahlah, terus berjuang gitu. Udah gitu teh pas di Sahabat itu teh malah dapet jawaban, kayak pas lagi kebaktian teh kan nangis gitu, aduh kenapa Tuhan teh kayak ninggalin, kayak dibiarin gitu si mami gitu teh, kan kasihan si maminya gitu. Terus teh di situ udah nangis takut kehilangan mami. Terus di situ malah Tuhan bilang, lah lu tuh harusnya kayak gitu kalau gua nggak ada gitu. Kalau Tuhan nggak ada, baru kita tuh harus senangis itu, setakut itu, serasanya teh sekehilangan itu gitu. Tapi kan gue tuh malah yang ada di mata gitu si mami, baru gue sedih. Terus dari situ, oh iya bener juga kan, kalau udah punya Tuhan mah apa ada kayak sebenarnya yang menghiburkan kita kan pasti Tuhan. Mau kita datang misalnya ke mami jadi tenang, tapi sebenarnya itu juga Tuhan kan, cuma dipakai lewat mami. Tapi kalau kita punyanya Tuhan, kita udah gitu bisa kuat ngejalanin apapun gitu. Jadi dari situ langsung kayak lega, terus ya udahlah kayak tenang, udahnya teh udah kayak gak galau lagi kan, taunya nggak ada aja si mami yang itu. Jadi maksudnya ya sukacita sama kekuatan mah Tuhan yang berikan dari dalam, tapi kalau manusia mah cuma bisa dari luar ya, tetap ya. Iya. Meskipun melalui manusia, tetap ya Tuhan mah menghiburkannya dari dalam ya. Iya, soalnya kan dia kayak paling tahu sampai kedalaman hati kita juga ya. Terus kalau misalnya sebelum mami nggak ada, apa pikiran kamu atau perasaan kamu ngebayangin nggak nanti kalau mami udah nggak ada, saya gimana kondisi saya, perasaan saya gimana? Sedih lah, orang gue mah kalau waktu mami sehat ya, masih sehat dan belum itu, dari dulu tuh kayak suka mikirin kalau mami kalau ke bumi baru gitu, kalau mami yang gitu gimana, sampai ngebayangin aja gue menangis. Paling takut hilang mami berarti. Iya, gue mah soalnya mungkin apa ya, kayak deket pisan ya sama si mami tuh, kayak udah deket pisan, bahkan ngebayangin aja nangis gitu. Terus dari kecil juga kayak kalau si mami pergi ke Hong Kong gitu, itu kan gue udah lumayan gede tuh. Iya. Gue bisa nangis sendiri di kamar gitu. Saking deketnya gitu. Terus gue juga kaget pas denger, kok kenapa malah beda gitu sama bayangan gue teh. Kalau di rumah dukanya bakal nangis terus, pas tutup peti pasti bakal wah mami gitu. Kenyataannya ternyata beda ya. Iya, pas penguburan gue ngebayanginnya teh kayak hayang melu pingsan gitu. Pingsan, tapi nggak apa-apa kan, ya cuma nangis doang. Terus tiba-tiba berhenti. Gue tuh kadang suka bingung kan, gue lagi sedih nangis, kenapa air matanya berhenti, udah aja gitu. Perasaan masih sedih gitu. Iya gitu, kayak bingung. Waktu pas pertama kali denger juga kan nggak nangis, itu teh kayak cuma gemetaran doang kan. Kaget. Iya, kaget gemeteran sampai pakai jaket, dingin pisan gitu perasaannya. Udah gitu teh ngomong ke si mbak si mami udah nggak ada. Nah di situ si mbaknya kan kayak teriak oh gitu. Udah gitu si mbak teh meluk. Nah di situ gue nangis sampai guguakan gitu, tapi kayak cuma bentar. Gue tuh gitu kok berhenti ya. Jadi bingung kenapa berhenti ini teh. Ya udahlah gitu, si mbaknya masih gitu, gue tuh kayak udah tenang. Ya udahlah, terus udah aja kan nggak nangis. Kayak kalau pas lihat mayat si mami mah, si mami teh udah nggak ada gitu. Si mami teh kelihatan gitu, si mami teh ini bukan mami gitu, udah bukan mami lagi. Jadi teh di situ mah nangis lah, sedih gitu, nangis. Terus bareng Ina, malah Ina yang lebih nangis. Saudara-saudara kamu. Iya. Terus ya kayak semua orang teh inget gua gitu kan, takut soalnya dekat kan. Sampai mamanya Ivana juga kan meluk nangis. Aduh, saya teh inget kamu, cenah. Kok kamu nggak nangis? Kamu
menghiburkannya. Iya tentu gimana ini tadi gitu bingung. Jadi di rumah sakit gue kayak belum nangis gitu. Nah, udah gitu begitu udah di rumah duka kan lihat foto mami dipajang mulai sedih gitu. Terus apa sih kayak mami teh udah nggak ada lagi, udah nggak bareng lagi gitu. Sedihnya teh itu gitu. Tapi teh kayak damai dan sukacita juga sih, hatinya teh aneh damai karena mami udah bahagia gitu. Nggak tahu, tapi gue juga suka bingung sih ini damainya dari mana gitu. Kayak kadang teh kaget juga sama diri kaget sama diri sendiri kok bisa sekuat itu gitu. Soalnya gue mah lemah gitu. Gue tahu gitu gue teh pasti lemah, makanya gue kaget gitu segitu teh buat gue teh udah kuat pisan gitu. Nah, walaupun gue masih nangis kan, tapi teh segitu buat gue teh kuat pisan gitu di kuburan di rumah duka gitu. Karena gue pikir gue nggak nyangka keadaan lu sama rumah lu teh kayak gitu tetap sukacita. Terus sukacita itu teh nggak hilang dan nggak bisa ditutupin gitu. Padahal itu hari hak penguburan gue tuh di sini gitu. Nah, itu rumah teh biasa aja gitu. Iya, kayak lebih sukacita dibanding orang biasa yang nggak ada apa-apa. Iya, semua tuh udah ngingetin terus. Hati-hati ya nanti kalau udah pulang, begitu pulang, lu lihat fotonya, lu lihat lu lihat barang-barang mami, lu bakal ingat terus. Katanya gue aja move on-nya setahun masih sedih cenah. Terus gue jadi takut pulang kan, pas pulang untung nggak apa-apa gitu, cuman yang nggak bisa tidur ingat gitu doang sih, kayak sebatas yang cuman inget mami, terus sekarang udah nggak ada mami, terus kayak kalau misalnya lagi susah aduh gak ada mami gitu, nggak bisa cerita lagi gitu. Kenangan indah ya. Iya benar. Terus apa yang kamu pelajari dari selama mami sakit? Apa yang kamu dapatin? Apa ya? Iya tentang sukacita itu sih. Jadi waktu mami sakit teh kayak gak mungkin gitu buat sukacita teh. Soalnya pas denger hasil operasi gila pisan. Terus udahnya teh si mami teh kayak naik turun kan, sempet yang kayak ICU gitu. Di situ juga si mami teh udah kayak di situ terus kan, tapi ada mujizat terus mami bisa turun ke kamar. Udah dari situ teh udah aja pulang, naik turun terus gitu keadaannya teh, nanti sembuh, nanti turun lagi, terus nanti kayak gitu aja terus gitu. Jadi kayak ya gimana caranya seneng ya kalau kayak gitu kan, lihat si mami kayak gitu, terus kayak udah lama pisan gitu. Si maminya teh kan kayak udah lama gak ngobrol juga, kayak gimana ya apa sih, soalnya kan kesakitan, gimana cara ngobrolnya juga. Dulu mah kan sering pisan tiap malam terus ngobrol. Terus teh si rumah juga kayak sepi gitu gak ada si mami teh. Padahal maminya masih ada kan sakit. Nah itu teh gak mungkin lah buat gue teh sukacita gitu. Tapi gak tau kenapa sih kayak ngerasain dan tahu oh ini sukacita dari Tuhan teh. Di hatinya ada damai sejahtera walaupun teh sedih gitu sebenarnya mah. Ngelihat si mami kayak menderita kan kasihan gitu. Jadi kayak sukacita sejati itu dari hati ya, dari roh itu mah. Jadi bukan dari luar dan gak kepengaruh gitu ya maksudnya. Iya ya. Jadi gak tahu kayak Tuhan kasih kekuatan juga ya pas lagi mami sakit teh. Tapi kayak sebenarnya lebih kayak galau pas mami sakit sih. Kayak galau, sedih gitu. Teh kayak lebih sedih pas mami sakit, cuman bedanya teh kayak ada damai sejahtera gitu. Terus teh Tuhan kayak kasih sukacita, terus teh makanya tetap bisa syuting. Iya sih, tetap jalan. Terus ada lagu baru. Selalu ada sukacita yang baru. Ya terus. Jadi sukacita sejati teh datangnya dari pengenalan pribadi dengan Tuhan ya. Iya, terus teh kan jadinya kan biasa kalau susah datangnya sama mami kan. Iya. Sekarang mau datang sama siapa ya udah pasti balik lagi larinya ke Tuhan kan. Jadi benar-benar dapat sukacita dari Tuhan, kekuatan dari Tuhan, dan penghiburan teh dari Tuhan itu. Ya, jadi kayak bukan kecewa ya. Iya. Malah nggak disangka-sangka dapat sukacita dan kekuatan dari Tuhan ya. Iya, tapi adalah sedih mah gitu, sedih kayak kecewa loh kenapa ya si mami sakit. Padahal kan kayak mikirnya si mami teh pelayanan kenapa sakit gitu. Tapi udahnya malah baru kayak tahu oh kenapa harus sakit gitu. Oh, jadi teh sebenarnya jawaban teh bukan yang dilihat daging atau jasmani ya, tapi
di balik ini teh Tuhan ngajarin apa ya? Terus kan kita mikirnya kadang kalau jawaban teh Tuhan ngasih apa yang kita mau gitu, jawaban yang kita mau kan. Kita mikirnya jawaban teh kita kan pengennya mami sembuh, jawabannya teh Tuhan kasih kesembuhan gitu. Padahal kan Tuhan punya rencana lain dan Tuhan jawab gitu. Dia teh benar-benar kayak ngasih dirinya gitu di balik sedihnya keadaan si mami teh gitu. Hidup ya. Iya, hidup. Iya benar-benar. Pokoknya jangan takut sama masa yang susah. Buat kita susah, didikan Tuhan, ajaran Tuhan. Soalnya pasti Tuhan kasih anugerah yaitu sukacita sama damai sejahtera, dan Tuhan teh nemenin dengan cara teh ngasih mujizat ke kita teh dengan kekuatan gitu. Kayak saya juga kayak nggak mungkin kuat sebenarnya hatinya karena kayak lemah pisan gitu sama si mami, tapi kayak ngerasa benar-benar dikasih kekuatan sama Tuhan gitu, sukacita sama damai sejahtera. Walaupun ada rasa kehilangan, sedih mah ada, kangen mah ada, tapi tetap ada sukacita sama damai sejahtera yang Tuhan kasih kekuatan buat kita di situ mujizatnya karena Tuhan teh ada gitu. Ya, jadi teman-teman sampai sini dulu tema tentang sukacita. Jangan lupa pesan dari Cici Aurel, sukacita sejati itu berasal dari pengenalan akan Tuhan, tidak dipengaruhi dari kondisi yang luar atau perasaan semata. Nah, sampai sini dulu acara Betok hari ini. Kita ketemu lagi di tema yang lain di acara Betok selanjutnya. Sampai jumpa. Jauh